seorang si wanita tidak akan menghampiri Anda dan berkata, "Aku menyukaimu." Sebagian besar waktu, hal itu tidak terjadi seperti itu. Bahkan, saya melakukan sesuatu yang lebih halus, saya mungkin menyentuh sesuatu yang spesifik, dan jika Anda tidak mengerti artinya, Anda mungkin sudah kehilangan kesempatan. Saya mungkin sudah beralih ke pria lain yang memperhatikan detail-detail tersebut. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nonverbal Behavior menunjukkan bahwa lebih dari 90% komunikasi emosional terjadi tanpa sepatah kata pun diucapkan. Pikirkan angka itu. 90%. Itu berarti bahwa dialog terpenting yang terjadi saat ini bukanlah dengan kata-kata tetapi dengan bahasa tubuh, terutama tangan. Namun, sebagian besar pria sama sekali gagal membaca sinyal-sinyal ini. Izinkan saya menjelaskan, kami para wanita tidak semisterius yang dipikirkan banyak pria. Bahkan, kami mengungkapkan banyak hal melalui apa yang kami sentuh, bagaimana kami bergerak, dan kemana tangan kami pergi ketika kami berada di dekat seseorang yang kami sukai. Masalah sebenarnya bukanlah bahwa kami sulit dipahami, tetapi bahwa tidak ada yang mengajari Anda bahasa kami. Namun hari ini, itu akan berubah. Apa yang saya bagikan kepada Anda bukan hanya nasihat hubungan umum. Ini adalah psikologi perilaku nyata yang didukung oleh penelitian dari lembaga bergengsi seperti Harvard, Princeton, dan Institut Kinsey. Saya telah berkonsultasi dengan data, analisis ahli, dan contoh kehidupan nyata untuk menjelaskan hal ini dengan jelas. Ya, ini adalah hal-hal yang kita lakukan secara alami, seringkali tanpa sadar. Dan sebelum kita mulai, ada sesuatu yang penting yang harus Anda ketahui. Tanda terakhir, nomor 8, adalah salah satu yang sama sekali disalahpahami oleh kebanyakan pria. Bahkan mungkin tidak tampak seperti tanda ketertarikan. Banyak yang berpikir itu berarti sebaliknya. Tetapi kenyataannya, ketika ini terjadi, saya sering hanya membayangkan diri saya bersama Anda. Jadi, teruslah membaca, karena detail ini saja dapat mengubah cara Anda memandang setiap interaksi mulai sekarang. Tanda nomor 1, menyentuh rambut saya. Hal pertama yang mungkin saya lakukan ketika saya tertarik pada Anda adalah menyentuh rambut saya. Ini mungkin tampak jelas, tetapi yang tidak disadari kebanyakan pria adalah perbedaan antara gerakan yang tidak disengaja dan tindakan yang disengaja. Jika Anda mendapati saya terus-menerus memainkan rambut saya saat berbicara dengan Anda, memutar-mutarnya, menyesuaikannya, atau menyingkirkannya, itu bukan kebetulan. Itu adalah salah satu tanda ketertarikan tertua dalam perilaku manusia. Hal ini sering terjadi secara bawah sadar karena ketertarikan memicu respons kimia di otak dan energi ini terwujud melalui gerakan tangan, terutama pada rambut. Jika terjadi sekali, mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi jika terjadi berulang kali, itu adalah sebuah tanda. Tanda kedua, menyentuh leher. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang lebih signifikan. Leher. Jika saya dengan lembut menyentuh leher atau tulang selangkah saya saat berbicara dengan Anda, perhatikanlah. Ini adalah salah satu area tubuh yang paling sensitif. Dari perspektif evolusi, menunjukkannya mencerminkan kenyamanan dan kepercayaan diri. Itu berarti saya merasa aman bersama Anda. Dan secara bawah sadar, saya ingin Anda memperhatikan saya. Studi menunjukkan bahwa perilaku ini meningkat secara signifikan ketika ada ketertarikan. Tanda ketiga, menyentuh bibir ini adalah tanda yang halus, tetapi sangat kuat. Jika saya menyentuh bibir saya, menggigitnya perlahan, atau mengoleskan lip balm secara perlahan sambil mempertahankan kontak mata dengan Anda, saya menarik perhatian Anda ke bibir saya. Penelitian menunjukkan bahwa pria secara alami tertarik pada bibir, dan kita mengetahuinya secara naluriah. Jadi, ketika saya mengarahkan perhatian Anda ke area ini, saya memicu respons bawaan di otak Anda. Tanda keempat, memainkan perhiasan ini adalah sinyal yang diabaikan oleh sebagian besar pria. Jika saya mulai memainkan kalung, cincin, atau anting-anting saya, itu sering berarti sistem saraf saya aktif.
Psikolog menyebut perilaku ini menenangkan diri dan terjadi ketika ada stimulasi emosional seperti gairah atau ketertarikan. Semakin kuat perasaannya, semakin banyak tangan saya perlu bergerak. Tanda kelima, sentuhan fisik. Sekarang kita beralih ke kontak langsung. Jika saya menyentuh lengan, bahu, atau tangan Anda saat kita berbicara, ini sangat signifikan. Melangkahi ruang fisik bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah upaya bawah sadar untuk membangun koneksi, kenyamanan, dan ketertarikan sekaligus. Dan inilah poin pentingnya. Jika Anda membeku atau mengabaikannya, momen itu bisa hilang. Bereaksilah secara alami dan selaraskan diri dengan energi di antara kita. Tanda keenam, bermain dengan benda. Perhatikan bagaimana saya berinteraksi dengan benda-benda di sekitar saya. Jika saya perlahan-lahan menggerakkan jari saya di sepanjang tepi gelas atau memainkan jari-jari saya di atas meja, itu bukan karena bosan. Itu adalah energi emosional yang sedang disalurkan. Tubuh saya mengekspresikan apa yang tidak bisa saya katakan langsung kepada Anda, setidaknya belum. Tanda ketujuh, menyesuaikan penampilan saya. Jika saya mulai menyesuaikan pakaian, rambut, atau penampilan saya secara keseluruhan saat berbicara dengan Anda, saya mencoba untuk tampil sebaik mungkin. Ini adalah perilaku naluriah yang terkait dengan daya tarik dan kesadaran diri. Dan jika itu terjadi setelah saya memperhatikan Anda, itu pasti disengaja. Tanda kedelapan, sinyal halus terakhir, tanda yang paling sering disalahartikan oleh pria. Jika saya menopang dagu saya di tangan saya sambil menatap Anda mungkin berpikir saya bosan. Tetapi seringkali bukan itu masalahnya. Perilaku ini dikenal sebagai face framing, di mana saya menonjolkan fitur wajah, mata, dan ekspresi saya dengan cara yang menarik perhatian. Sebenarnya ini mungkin bukan karena bosan sama sekali, melainkan bentuk ketertarikan dan keterlibatan yang halus.